Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 695. Oke lah, nggak usah banyak mangling, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Naga Emas meminta pada Raja Petir untuk menunjukkan gambar tentang siapa wanita yang telah berselingkuh dengan Xiao Tianming. Tanpa ragu lagi, menggunakan jejak ingatan yang berada di dalam pikirannya, Raja Petir kali ini langsung mengeluarkan jejak ingatan tersebut dan kemudian berubah menjadi sosok wanita yang diduga berselingkuh dengan kekasihnya. Hal ini membuat Raja Naga Emas dan juga Xiao Yan cukup terkejut karena sebenarnya gambar wanita itu adalah Xiao Lingshan yang merupakan sang dewi perang dari klan Xiao. Mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas dan juga Xiao Yan yang berkata secara serempak, hal itu membuat Raja Petir juga cukup kaget dan dia pun pada saat ini berkata, Xiao Lingshan? Mustahil, apakah dia benar-benar Xiao Lingshan? Raja Petir kemudian menduga apakah dirinya selama ini memang telah salah paham. Sementara Raja Naga Emas tiba-tiba saja mengatakan, jika Xiao Lingshan dipeluk oleh Xiao Tianming dan kau menduga bahwa mereka berselingkuh, itu semuanya masuk akal bahwa dirimu memang telah salah paham. Raja Petir kemudian mengatakan, bagaimana bisa seperti ini? Xiao Yan yang berada di sebelah dari Raja Naga Emas juga tidak paham kenapa sang Raja Naga Emas mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Dan detik berikutnya, Raja Naga Emas pun kali ini segera berkata, Xiao Tianming dan juga Xiao Lingshan, mereka adalah kakak beradik dari klan Xiao, dan selama ini mereka juga dipanggil sebagai si kembar dari warga Xiao. Raja Petir cukup bingung dan kemudian dia berkata, kakak beradik, saudara kembar, tapi kenapa? Selama aku mengenal Xiao Tianming, aku tidak pernah mendengarkan tentang hal ini, dan bahkan Xiao Tianming juga tidak pernah menceritakannya pada diriku. Raja Petir terlihat sangat bingung dalam keadaan kali ini. Raja Naga Emas kemudian kembali mengatakan, hal itu dikarenakan Xiao Lingshan yang berasal dari klan Xiao. Dia sebenarnya adalah pedang tajam yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia memberikan bantuan kepada seluruh klan Xiao untuk menghadapi orang-orang yang menghalangi klan Xiao, dan dia hampir tidak menunjukkan wajah aslinya. Jadi, di dalam seluruh dunia 1000 besar ini, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang identitas dari Xiao Lingshan. Aku selalu merasa bahwa kekhawatiran di dalam hatimu tidak lebih hanya sekedar ketakutan bahwa mereka akan berselingkuh. Ternyata kau memang salah paham, dan aku bisa beritahukan pada dirimu dengan jelas bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat baik sebagai seorang saudara kandung, dan tidak mungkin kan saudara kandung akan berselingkuh. Selain itu, Xiao Lingshan juga telah terjerat masalah dengan Dewa Racun Xuanhe dari dunia iblis. Mungkin pembantaian dari klanmu yang terjadi ada hubungannya dengan hal ini. Dewa Racun Xuanhe pada saat itu selalu mengganggu Xiao Lingshan beberapa kali karena cintanya telah ditolak, dan hal tersebut membuat Dewa Racun Xuanhe memiliki kebencian di dalam hatinya. Dia tidak bisa menghancurkan Xiao Lingshan, bahkan juga tidak berani berhadapan dengan klan Xiao. Bagaimanapun juga, Dewa Racun Xuanhe juga mengetahui dalam perang besar saat itu, Xiao Lingshan maupun kekuatan klan Xiao masih dibutuhkan oleh dunia ini. Meski begitu, Dewa Racun Xuanhe masih tidak menyerah, dan dia terus melakukan teror kepada Xiao Lingshan, hingga akhirnya membuat Xiao Lingshan risih dan juga bersedih. Dan kala itu, Xiao Tianming mungkin datang untuk menghibur saudara kembarnya ini, dan sepertinya itu bertepatan dengan ketika kau keluar dari retreatmu. Kau langsung melihat pemandangan seperti itu dan kemudian menjadi salah paham yang menduga bahwa kekasihmu berselingkuh dengan wanita lain. Padahal tidak, itu adalah adik kembarnya sendiri. Jadi tebakanmu selama ini sebenarnya bias terhadap klan Xiao. Dan aku juga tidak yakin bahwa Xiao Tianming yang telah melakukan kejahatan terhadap klan Petir Suci milikmu. Raja Petir kemudian menimpali, lalu bagaimana caranya kau menjelaskan pada diriku tentang pembantaian yang terjadi pada klan Petir Suci? Hari itu, aku benar-benar melihat tubuh asli dari seorang Xiao Tianming, dan dialah yang jelas-jelas melakukan kejahatan.
Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Untuk hal ini aku tidak tahu dan aku juga tidak bisa menjelaskan pada dirimu. Bagaimanapun kita masih harus melakukan penyelidikan tentang masalah ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Raja Naga Emas membuat amarah di dalam tubuh Raja Petir kini telah mereda. Dan kemudian dia pun mengatakan, "Baiklah jika begitu, namun hutang ini masih belum bisa dianggap lunas." Raja Naga Emas kembali berkata, "Tunggu dulu sebentar. Meskipun aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi ada satu hal yang harus kau ketahui. Di dalam ras jahat asing, selain pemimpin dari ras jahat tersebut yang merupakan 7 dewa jahat, juga masih ada 4 penjaga langit dan bumi. Kekuatan mereka di atas para dewa jahat dan masing-masing memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melenyapkan seluruh rasmu hanya dengan kekuatan satu orang saja." Raja Petir kemudian melihat pada Raja Naga Emas sambil bertanya, "Lalu apa hubungannya 4 penjaga langit dan bumi itu dengan insiden yang terjadi di dalam klanku?" Raja Naga Emas kemudian kembali mengatakan, "Aku telah mendapatkan beberapa informasi dari para penjaga langit dan bumi itu. Mereka telah memahami hukum langit dan bumi dan juga seni penyamaran yang luar biasa. Bahkan orang kuat di dalam dunia 1000 besar kita tidak akan bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu ketika orang ini telah melakukan penyamaran. Aku khawatir apa yang terjadi di dalam klanmu ada hubungannya dengan mereka. Dan bagaimana jika Xiao Tianming yang pada saat itu kau lihat adalah seseorang yang telah menyamar dan demi bisa menghancurkan reputasi dari klan Xiao supaya mereka dimusuhi oleh dunia. Lagi pula, setelah kau meninggalkan retreatmu, perang antara langit dan bumi sudah dimulai, bukan? Dan klan Xiao saat itu telah memimpin. Mereka berdiri di garis paling depan untuk menjaga kedamaian dunia ini. Bahkan Xiao Tianming pada saat itu juga memiliki jasa yang besar dan dia tidak pernah mundur dari gempuran-gempuran ras jahat. Raja Petir, pandangan matanya berbinar dan kemudian dia pun menundukkan kepalanya sambil berkata, sebenarnya di dalam hati Raja Petir juga tidak yakin bahwa Xiao Tianming yang telah melakukan kejahatan. Sebuah kenangan yang indah kini telah muncul di dalam benaknya ketika dia bersama dengan Xiao Tianming saat itu. Berbagai hal telah mereka berdua lakukan bersama-sama dan dia juga cukup kenal dengan karakter baik seorang Xiao Tianming yang suka menolong orang lain. Tapi insiden yang terjadi pada klan Raja Petir ini seolah-olah telah membutakan mata, hati, dan juga pikirannya. Raja Petir pun hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata di dalam hati, "Benarkah apa yang dikatakan Raja Naga Emas ini? Jika hal itu memang benar-benar seperti apa yang dia katakan, berarti aku memang telah salah paham dan aku telah menuduh klan Xiao." Detik berikutnya Raja Naga Emas kembali berkata, "Tentu saja informasi yang aku dapatkan ini adalah secara kebetulan ketika aku bersama dengan orang-orang klan Xiao memimpin perlawanan pada ras jahat. Dan tidak banyak di dalam dunia 1000 besar ini orang yang mengetahui tentang rahasia 4 penjaga langit dan bumi tersebut. Dan kau juga tidak perlu meragukan keaslian dari berita ini." Raja Naga Emas hanya terdiam dan detik berikutnya pandangan mata dari wanita cantik itu melihat pada Duan Qifei dan juga Yun Qi sambil berkata, "Ayo kita segera pergi dari dalam tempat ini karena aku harus menenangkan diri. Shou Yan, aku tidak akan melakukan apapun pada dirimu sampai masalah ini benar-benar terkuak sepenuhnya. Namun kau jangan senang dulu. Apabila klan Xiao terbukti bersalah, maka kau yang akan menanggung dosa dari leluhurmu." Setelah berkata seperti ini, Raja Petir pun menghilang dalam seketika. Sementara Duan Qifei melirik pada Shou Yan dan kemudian hal itu membuat Shou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu Duan Qifei juga pergi bersama dengan Yun Qi serta pemimpin kuil utara. Yang tersisa di dalam tempat ini hanyalah Shou Yan bersama dengan Raja Naga Emas dan kemudian dia berkata, "Guru, bagaimana ini?"
Raja Naga Emas menepuk bahu dari Xiaoyan sambil menimpali. Kau tenang saja, tidak perlu khawatir, kita pasti akan bisa menemukan kebenarannya. Namun, masalah ini sudah cukup bagus, kita mampu meredam amarah dari Raja Petir. Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk dan detik berikutnya dia berkata, Guru, sebenarnya perbaikan dari pedang pembunuh dewa sudah selesai hingga tahap luar saja. Raja Naga Emas kemudian menimpali. Untuk masalah pedang pembunuh dewa, aku khawatir kau hanya bisa bertanya kepada Raja Suci yang juga merupakan gurumu itu. Dan aku tidak tahu tentang apapun dari senjatamu. Oh ya Xiaoyan, gadis yang bernama Xian yang selama ini kau cari, dia sekarang tinggal di dalam klan naga milikku bersama dengan Xiao Xuan dan mereka telah hidup dengan cara yang cukup baik. Selain itu, aku juga harus memberikan peringatan pada dirimu. Meskipun pintu masuk ke dalam dunia bawah kegelapan berada di dalam dunia hantu ini, namun dengan kekuatanmu yang sekarang, jangan coba-coba untuk menerobos ke dalamnya dunia bawah dan juga klan naga. Sebaiknya kau tidak menuju tempat itu untuk sementara waktu. Prioritaskan terlebih dahulu untuk menstabilkan kekuatan di dalam tubuhmu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Raja Naga Emas kembali mengatakan, bocah sialan, kau jangan memikirkan hal lain. Meskipun di dalam tubuhmu memiliki kekuatan api suci dan juga kekuatan iblis, namun kau jangan kembali memancing amarah dari Raja Petir. Meskipun kekuatan yang sekarang baru pulih hingga reinkarnasi ke-6, tapi tidak sulit bagi dirinya untuk menghancurkan dirimu. Bagaimanapun, di masa lalu dia telah berdiri di puncak kekuatan dari dunia ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja Naga Emas kembali berubah menjadi sinar cahaya emas dan kemudian masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan, bergabung dengan darah emas yang berada di dalam dirinya. Xiaoyan merasa lega karena pada akhirnya masalah yang berada di dalam tempat ini telah selesai dan kemudian dia segera berkata, baiklah, saat ini aku harus kembali dulu. Bagaimanapun, aku ingin tahu pertemuan apa yang telah dilakukan oleh Yun Yun dan juga yang lainnya. Selanjutnya aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit yang sebenarnya. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan telah melesat dengan sangat cepat dan dia telah keluar dari domain Lei Yuan ini. Lalu Xiaoyan akan berkumpul dengan Yun Yun, Mu Yingying, serta yang lainnya. Setengah jam kemudian, Xiaoyan yang telah meninggalkan domain Lei Yuan kini telah bergabung dengan pasukan besar lainnya yang telah dia pimpin ke dalam domain Jiwali ini. Dan sekarang pasukan milik Xiaoyan itu yang berjumlah puluhan ribu sedang bersembunyi di tebing luar dari 5 halaman utama domain Jiwali. Xiaoyan melihat pada Mu Yingying dan kemudian dia berkata, Yingying, bagaimana keadaan di dalam tempat ini? Mu Yingying langsung mendekati Xiaoyan dan kemudian dia berkata, Xiaoyan, akhirnya kau kembali juga. Situasinya benar-benar tidak optimis. Sekarang 5 halaman utama dari domain Jiwali telah runtuh dan pasukan Dewa Jahat peringkat ke-7 telah mengepung kuil Xifang. Aku khawatir medan perang terakhir akan berada di kehampaan yang tidak berujung di luar 5 kuil utama ini. Xiaoyan kemudian menimpali, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku punya rencanaku sendiri untuk mengalahkan ras jahat asing. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana pertemuan dengan pusat dunia hantu dan di manakah Yun Yun saat ini? Mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Mu Yingying raut wajahnya terlihat nampak terkejut dan kemudian dia memberanikan diri untuk mengatakan, kakak Yun Yun, sebenarnya dia. Xiaoyan pun yang melihat ekspresi panik dari seorang Mu Yingying langsung berkata, katakan, apa sebenarnya yang telah terjadi pada Yun Yun? Mu Yingying hanya bisa mempalkan tinjunya dan kemudian dia mengatakan, kakak Yun Yun telah pergi sendirian di dalam pertemuan dengan pusat dunia hantu dan sudah lama dia tidak kembali. Hingga detik ini juga belum ada kabar darinya. Aku khawatir bahwa sebenarnya kakak Yun Yun telah terjebak dalam konspirasi jahat. Raut wajah Xiaoyan telah dipenuhi dengan emosi dan kemudian dia berkata, di mana tempat pertemuan itu dilakukan? Baru saja Mu Yingying akan menjawab perkataan dari seorang Xiaoyan, tiba-tiba saja seorang pria berjubah hitam yang merupakan mata-mata dari pasukan Xiaoyan ini telah datang dan kemudian dia berkata, pemimpin domain,
Untung Anda telah sampai di dalam tempat ini. Aku telah melihat beberapa orang di atas ketinggian dari 5 halaman utama domain Jiwali. Tampaknya orang itu bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mencoba menerobos belenggu dari lautan sihir yang telah diciptakan oleh ras jahat. Dan jika melihat jejaknya, sepertinya itu adalah orang kita dan tampaknya sedang menuju kelompok kita. Shou Yan kemudian menimpali. Jika begitu ayo kita pergi. Jika itu benar adalah orang dari kita, maka aku tidak akan pernah membiarkan ras jahat menyakiti dirinya. Shou Yan kali ini bersama dengan beberapa orang termasuk Mu Yingying telah langsung melesat dengan sangat cepat untuk menuju tempat dari 5 halaman utama di mana ada salah satu kelompok dari Shou Yan yang telah terjebak di dalamnya. Dan sebenarnya orang yang terjebak itu adalah Yun Yun. Kita berpindah pada 5 halaman utama. Kali ini Yun Yun telah melarikan diri, namun tubuhnya sudah penuh dengan luka. Jelas dia baru saja melakukan sebuah pertempuran yang besar. Beberapa orang berjubah hitam telah muncul di belakang dari seorang Yun Yun, dan itu telah dipimpin oleh wakil ketua dari pusat dunia hantu. Orang tersebut menyuruh anak buahnya dan kali ini telah mengepung pergerakan dari seorang Yun Yun. Wakil pemimpin dari pusat dunia hantu ini melihat Yun Yun yang sudah terkepung dan kemudian dia mengatakan, Yun Yun, kenapa kau harus melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti ini? Apakah kau benar-benar tidak tahu tujuan dari pertemuan kali ini? Sebenarnya yang mengikuti pertemuan itu tidak hanya Yun Yun, tapi juga ada Mu Feng serta orang-orang kuat yang lainnya. Namun mereka semuanya pada saat itu diserang habis-habisan oleh orang-orang dari pusat dunia hantu, dan kemudian Mu Feng dan juga yang lainnya yang telah terjatuh langsung dikendalikan. Hanya Yun Yun seorang diri yang mampu melarikan diri dari pertemuan kali itu. Pandangan mata dari Yun Yun melihat wakil pemimpin pusat dunia hantu ini sambil mengatakan, hanya dengan kekuatanmu dan juga kelompokmu ini, kau tidak akan pernah bisa menahanku. Kelompok yang dipimpin Shou Yan telah tiba dan kemudian mereka cukup kesulitan untuk menerobos penghalang energi yang berupa asap hitam yang tebal ini. Karena itu adalah energi dari ras jahat. Tiba-tiba saja Mu Yingying yang berada di sebelah dari Shou Yan kali ini mengatakan, itu sebenarnya adalah kakak Yun Yun, lelaki tua tulang putih dan juga jenderal berdarah dingin. Tiba-tiba saja berkata, jika begitu ayo kita selamatkan senior Yun Yun. Tanpa ragu mereka berdua kini telah langsung melesat dan akan menerobos penghalang energi dari asap hitam di tempat ini. Namun keduanya langsung terpental begitu saja. Shou Yan ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, sudahlah, lebih baik aku saja yang pergi karena kalian tidak memiliki perlindungan dari api suci. Yingying, kau berada di tempat ini saja. Mu Yingying menggelengkan kepalanya sambil menimpali, tidak, aku akan pergi bersama dengan dirimu. Mendengarkan hal seperti ini membuat Shou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya mereka berdua telah langsung menerobos pelindung energi asap hitam yang benar-benar tebal ini. Di sisi lain, Yun Yun masih melihat pada wakil pemimpin pusat dunia hantu dan kemudian dia berkata, Raja Hantu Yin Yasen Miao, sebagai wakil pemimpin dari pusat dunia hantu, kau sebenarnya telah bersekongkol dengan kejahatan dan kau benar-benar pantas untuk mendapatkan sebuah hukuman. Hari ini, biarkan aku sebagai perwakilan dari dunia untuk melenyapkanmu sepenuhnya. Yun Yun melambaikan tangan sambil mengatakan, pedang kaisar surgawi Taiji, serangan langit dan bumi. Raja Hantu Yin Yasen Miao ketika menyaksikan serangan yang luar biasa dari seorang Yun Yun, kali ini dia pun segera mengatakan, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main dengan dirimu. Karena kau berniat melakukan perlawanan, maka dari itu rasakanlah kekuatanku. Tangan Dewa Hantu. Sebuah asap hitam mengepul keluar dari dalam tubuh Shen Miao ini, dan kemudian hal itu berubah menjadi tangan hitam raksasa. Namun detik berikutnya, sebuah kekuatan api yang berwarna oranye dan emas ini telah muncul dengan sangat cepat dan kemudian diar menghancurkan tangan hitam raksasa tersebut. Shou Yan bersama dengan Mu Yingying kini telah muncul di depan dari seorang Yun Yun, dan kemudian Shou Yan pun melirik pada Yun Yun sambil mengatakan, biarkan aku saja yang melawan orang ini. Yun Yun kemudian menimpali, tapi Shou Yan, berhati-hatilah.
orang ini punya kekuatan khusus. Begitu terkikis olehnya, maka kau akan langsung dikendalikan. Dan kekuatannya berada di puncak reinkarnasi kelima. Melihat kemunculan dari seorang Zhou Yan membuat Yin Ya Shen Miao cukup terkejut, dan detik berikutnya dia mengatakan, tidak menyangka bahwa sebenarnya kau adalah Zhou Yan, pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Karena dirimu juga telah tiba di dalam tempat ini, maka mati saja kalian. Selanjutnya, tangan hitam raksasa yang jauh lebih besar kembali dikeluarkan oleh Yin Ya Shen Miao ini. Namun Zhou Yan tidak takut sama sekali. Dan sambil melangkah maju, dia mengatakan, karena kau telah bersekongkol dengan kejahatan, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu. Kekuatan api 7 warna dikeluarkan dari dalam tubuh Zhou Yan, dan detik berikutnya, tanpa ragu lagi Yin Ya Shen Miao kembali meluncurkan serangan telapak hitam raksasa itu. Dan Zhou Yan juga telah meluncurkan telapak tangan apinya. Benturan pun tidak bisa dihindari, dan kemudian, BOOM! Dar! Ledakan yang sangat besar pun muncul dari tabrakan dua kekuatan telapak tangan itu, dan kemudian keduanya hancur lebur. Yin Ya Shen Miao dan juga pasukannya cukup terkejut ketika menyaksikan kehebatan dari seorang Zhou Yan. Detik berikutnya ada sebuah suara yang bergema di langit. Shen Miao, bawa pasukan untuk mundur. Zhou Yan, kita akan bertarung di tempat ini besok. Kehancuran dari dunia hantu juga akan menjadi kehancuran dari dirimu. Zhou Yan melihat ke arah langit sambil menimpali. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana caranya orang-orang jahat seperti kalian menghancurkan diriku. Yun Yun melihat pada Zhou Yan, dan kemudian dia berkata, suara yang berasal dari langit itu barusan. Zhou Yan langsung menjawabnya, itu adalah suara dari pemimpin pusat dunia hantu. Yun Yun, Ying Ying, mari kita harus segera kembali dulu dari dalam tempat ini dan berkumpul dengan pasukan kita. Besok akan menjadi pertempuran yang paling menentukan. Namun kalian berdua tidak perlu khawatir, pihak kitalah yang akan menang. Detik berikutnya, Zhou Yan bisa merasakan dengan jelas bahwa jimat pemakan jiwa dan juga lonceng sungai darah yang berada di dalam tubuhnya telah mengeluarkan fluktuasi yang sangat panas. Seolah-olah dia merasakan sebuah keanehan tertentu, dan Zhou Yan kali ini menjadi cukup khawatir. Apakah jangan-jangan telah terjadi sesuatu pada gurunya, yaitu Tuan Pemakan Jiwa? 1 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan kemudian di dalam pelindung energi iblis ini dipenuhi kekejaman serta keserakahan yang tidak ada habisnya. Berbagai ledakan juga telah muncul di dalam tempat itu, dan hal ini telah benar-benar akan melahap domain Jiwali. Banyak tempat telah digerogoti dan juga diselimuti asap hitam dari kekuatan ras jahat. Yang paling parah adalah seluruh kuil dari domain Jiwali, terutama kuil Shifang, kali ini juga telah diselimuti oleh aura jahat yang luar biasa. Kita berpindah pada bagian dalam kuil Shifang. Di tempat itu ada ratusan pasukan elit dan juga Raja Petir, Duan Qifei, serta yang lainnya. Pandangan mata dari Duan Qifei melihat pada Raja Petir, dan kemudian dia berkata, guru, dalam pertempuran kali ini kemungkinan Raja Petir kemudian mengatakan, tenanglah, kau tidak perlu khawatir, kita akan menang. Pada pertempuran kali ini kita yang akan maju, sementara Yun Qi dan juga Yuan Yang akan tetap berada di dalam tempat ini mempertahankan kuil Shifang dengan kekuatan mereka. Pasukan besar yang berada di hadapan dari Raja Petir tiba-tiba saja berkata secara serempak, kita pasti menang, kita pasti menang. Namun detik berikutnya, di luar formasi yang telah diciptakan oleh seorang Yuan Yan, kini telah muncul berbagai pasukan dengan jubah berwarna hitam, dan tidak lain itu adalah pasukan dari ras jahat yang telah dipimpin oleh Dewa Jahat peringkat ke-7. Dan kali ini orang tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Raja Petir, setelah 10.000 tahun pada akhirnya kau akan mati di dalam tempat ini. Di belakang dari Dewa Jahat peringkat ke-7 ada Dewa Setengah Jahat yang tidak lain adalah Raja Heiju, serta wakil pemimpin dari pusat dunia hantu yang bernama Raja Hantu Yin Ya Shen Miao, dan juga beberapa orang kuat lainnya termasuk Mu Feng, karena mereka telah terjatuh dalam kendali ras jahat ini. Duan Qifei
melihat melalui formasi pelindung yang telah diciptakan oleh Yuan Yan, dan kemudian dia berkata, itu sebenarnya adalah wakil pemimpin dari pusat dunia hantu dan juga orang-orang yang telah dikendalikan. Sepertinya pertempuran ini akan cukup sulit karena kita tidak hanya melawan ras jahat, tapi juga harus melawan rekan sendiri yang telah terjatuh dalam kendali ras jahat ini. Pandangan mata dari seorang Duan Qifei melihat pada Raja Hejue dan dia kemungkinan akan melawan orang itu. Saat ini Duan Qifei tidak takut dengan Raja Hejue karena dia memiliki payung dewa yang merupakan senjata peringkat pertama dari dunia hantu. Ditambah lagi dengan kekuatan yang berada di puncak reinkarnasi kelima, maka kekuatan jadi seorang Duan Qifei tidak bisa dianggap remeh. Tidak lama kemudian seorang lelaki parubaya telah keluar dari arah belakang dan kemudian dia mendekati Raja Petir lalu mengatakan, Yang Mulia Raja Petir, mohon lindungi kuil-kuil lain yang berada di belakangku. Aku salah satu dari anggota 10 Yama akan menahan kekuatan dewa jahat peringkat ke-7 itu. Xiao Jie adalah pemimpin dari 10 Yama dari klan Xiao dan kekuatannya berada di tahap reinkarnasi kelima. Sementara para Yama yang lainnya, mereka telah disembunyikan oleh Shou Yan menggunakan kekuatan jiwa karena telah terjatuh ke dalam kendali ras jahat, dan sisanya juga masih berada di dalam domain jiwali ini untuk melakukan pemulihan diri. Jadi sekarang yang keluar adalah Xiao Jie yang akan bergabung dengan Duan Qifei serta yang lain. Namun Raja Petir melihat pada Xiao Jie dan kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu bertarung untuk melindungi domain jiwali ini. Ucapan itu telah membuat Xiao Jie cukup terkejut. Mungkinkah kemarahan di dalam hati seorang Raja Petir terhadap klan Xiao miliknya masih sangat mendalam. Tiba-tiba saja dari luar formasi yang telah diciptakan oleh seorang Yuan Yan, dewa jahat peringkat ke-7 pada saat ini segera mengatakan, Raja Petir, sebagai pemimpin dari wilayah domain jiwali ini, kau tidak tertandingi dalam hal kekuatan dan juga prestasi. Saat ini, aku akan bertanya pada dirimu, mungkinkah kau akan menyerah pada kami atau dirimu ingin dilenyapkan olehku? Di belakang, dewa jahat peringkat ke-7 ini pandangan mata dari Mu Feng, hantu tua roh bumi, serta yang lainnya melihat pada pasukan yang berada di dalam formasi pelindung Yuan Yan dengan cara yang cukup serakah, seolah-olah akan menghabisi mereka semuanya. Detik berikutnya dewa jahat peringkat ke-7 langsung mengeluarkan kekuatan hitam yang tidak ada habisnya dari dalam tubuh. Hal ini langsung berubah menjadi sebuah telapak tangan besar, dan kemudian hal itu memiliki simbol-simbol aneh. Yuan Yan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata dengan raut wajah ketakutan, sebenarnya itu kekuatan macam apa? Raja Petir pun kemudian mengatakan, Yuan Yan, perkuat pertahanan formasinya, jangan sampai ditembus oleh kekuatan itu. Pada akhirnya Yuan Yan langsung memaksimalkan kekuatan di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, dewa jahat peringkat ke-7 itu benar-benar telah melepaskan serangan telapak tangannya, dan hal ini melesat dengan sangat cepat untuk membentur formasi yang telah diciptakan oleh seorang Yuan Yan. Namun detik berikutnya seberkas cahaya api yang berwarna oranye emas telah muncul dengan sangat cepat dan kemudian dengar menabrak serangan telapak tangan itu dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Kemudian terdengarlah suara dari seseorang yang berada di langit. Wahai ras jahat asing, aku telah banyak melenyapkan orang-orang seperti kalian, dan kali ini aku juga pasti bisa melenyapkan dewa jahat peringkat ke-7. Ucapan tersebut membuat dewa jahat peringkat ke-7 dan juga kelompoknya menjadi cukup terkejut. Pandangan mata mereka melihat ke arah langit dan kemudian menemukan sosok dari Shou Yan bersama dengan pasukannya. Hal itu telah membuat dewa jahat peringkat ke-7 hanya bisa berkata, tidak aku sangka bahwa sebenarnya pemimpin wilayah api yang tidak berujung masih memiliki nyali untuk datang ke tempat ini. Sementara wakil pemimpin dari pusat dunia hantu pada saat melihat kemunculan dari seorang Shou Yan hanya bisa mengatakan, sial, sampah itu lagi benar-benar mengganggu. Raja hantu Yin Yasen Miao melihat pada dewa jahat peringkat ke-7 ini dan kemudian dia berkata, bagaimana ini? Kelompok dari Shou Yan juga tidak bisa dianggap remeh. Mungkinkah kita harus mundur? Dewa jahat kemudian mengatakan, masih terlalu dini untuk mengatakan hal seperti itu. Ayo, karena kita sudah sampai di tempat ini, mari kita lanjutkan pertarungan. Raja hantu Shen Miao kemudian tanpa ragu-ragu dan dia pun kembali mengatakan, namun kau jangan sampai lupa
kesepakatan yang telah kita buat. Dewa jahat peringkat ke-7 menganggukkan kepalanya. Tenang saja, aku tidak akan pernah melupakan kesepakatan yang telah kita buat. Raja Petir tiba-tiba saja mengatakan, ayo, kita harus keluar dari formasi pelindung ini dan bertarung dengan mereka. Biarkan aku melihat kekuatan apa yang dimiliki Dewa Jahat peringkat ke-7. Berani-beraninya dia menyinggung kekuatan Raja Petir ini. Duan Qifei kemudian menimpali guru. Anda mungkin tidak bisa pergi, karena hingga detik ini, pemimpin pusat dunia hantu juga belum muncul. Dan seharusnya kau lebih tahu kekuatan yang dia miliki daripada diriku. Untuk Dewa Jahat peringkat ke-7, serahkan saja pada Soyen, sementara aku akan melawan Dewa setengah jahat, Raja Heijue. Sementara Anda guru tetap tinggal di tempat ini untuk menjaga Yuan Yan dan juga Yunqi supaya mereka lebih kuat dalam melindungi kuil Shifang kita. Soyen pun melirik pada Mu Yingying dan juga Yun Yun yang berada di sebelahnya dan kemudian dia berkata, Yingying, Yun Yun, dalam pertempuran kali ini mungkin kalian berdua harus menggabungkan kekuatan dan melawan Raja Hantu Yin Ya Shen Miao. Bagaimana? Apakah kalian berdua sanggup? Yun Yun dan juga Mu Yingying menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, serahkan saja dia padaku. Akhirnya, Soyen pun berkata, serbu! Dia pun meluncur dengan sangat cepat untuk melawan Dewa Jahat peringkat ke-7. Duan Qifei juga telah langsung keluar dari dalam formasi pelindung dan dia pun berhadapan dengan Raja Heijue, Mu Yingying dan juga Yun Yun. Mereka berdua telah bergabung untuk melawan Raja Hantu Yin Ya Shen Miao yang merupakan wakil pemimpin dari pusat dunia hantu. Tidak butuh waktu yang lama pertempuran ini benar-benar terjadi dengan cara yang cukup sengit dan tidak tahu siapa yang akan kalah atau menang di dalam pertempuran kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Soyen berhasil mengalahkan pasukan yang telah dibawa oleh Dewa Jahat peringkat ke-7 yang sebenarnya telah berkolusi atau berkolaborasi dengan orang-orang yang berasal dari pusat dunia hantu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sama